Oke. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membuat video bagaimana cara literasi yang benar. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, dijelaskan bahwa analisis volumetri itu sebenarnya berhubungan dengan proses literasi. Nah, bagaimana cara proses literasi yang benar? Kita akan sama-sama mempraktekkan untuk ke depan nanti kalian akan terapkan pada penetapan-penetapan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi sebelum kita mulai literasi, pastikan dulu bahwa APD yang kalian gunakan saat di lab itu sudah lengkap. Contohnya seperti yang saya gunakan, ada goggles atau kacamata pelindung, kemudian ada masker, jas lab, dan sebagai tambahan kalian juga harus menyiapkan kain lap seperti ini. Nah, oke, untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita masuk pada proses literasi. Nah, tentunya sebelum memulai literasi ada beberapa hal penting yang perlu kalian siapkan. Contohnya buret yang akan terisi oleh titran, kemudian Erlenmeyer yang akan terisi oleh titran. Nah, untuk literasi kali ini saya mengambil sampel atau contoh, yaitu literasi netralisasi. Nah, literasi netralisasi itu prinsipnya adalah penetralan asam dan basa. Nah, untuk asam yang saya gunakan adalah seperti yang bisa kalian lihat, HCl, dan basa yang akan saya gunakan adalah NaOH. Serta jangan lupa indikator. Indikator yang digunakan adalah indikator PP atau phenolphthalein. Nah, jika sudah disiapkan titran dan indikatornya, selanjutnya kita yang pertama akan mengisi dulu buret dengan titran. Nah, sebelum buret diisi dengan titran, pastikan bahwa buret sudah 2 kali dibilas. Pembilasan yang pertama menggunakan aqueous dan pembilasan kedua menggunakan reaksi atau titran yang akan digunakan. Nah, untuk kali ini anggap saja kita sudah 2 kali membilas. Nah, kali ini kita akan langsung saja mengisi buret dengan titran. Titran yang kita gunakan adalah HCl. Oleh karena mulut buret diameternya kecil, maka harus dibantu dengan corong. Nah, seperti ini, corong harus dikasih kertas pengganjal di bagian sampingnya agar larutan dapat turun ke bawah. Oh iya, lupa. Jangan lupa kerannya harus ditutup dulu agar saat kita menuang titran, larutannya tidak langsung muncul keluar lagi dari buret. Nah, seperti ini. Nah, satu hal yang penting sebelum kalian mulai titrasi, pastikan bahwa bagian bawah buret itu gelembungnya sudah dihilangkan. Nah, seperti yang kalian lihat di video, ternyata gelembungnya masih ada. Oleh sebab itu wajib untuk kita hilangkan dulu gelembungnya. Seperti ini. Dibuka kerannya perlahan-lahan. Nah, jika sudah, kerannya kembali ditutup. Bisa kalian lihat, gelembungnya sudah hilang. Nah, setelah gelembung dipastikan hilang dulu, baru kemudian kalian ngisi lagi buret dengan titran sampai sesuai dengan kebutuhan.
lagi sampai larutannya atau titran berada sedikit di atas skala 0. Nah, setelah sudah penyiapan titran, kita kembalikan bulat pada statif. Selanjutnya adalah preparasi titrat. Nah, titrat yang tadinya masih di dalam labu ukur akan kita pindahkan ke Erlenmeyer. Pemindahan larutan dari labu ukur ke Erlenmeyer untuk selanjutnya diproses sebagai titrat itu menggunakan pipet volume. Bisa kalian lihat pipet volume 10 ml. Jadi larutan yang akan kita pindahkan akan sejumlah 10 ml. Jangan lupa prinsip-prinsip pemindahan larutan yang sudah kalian lihat pada video sebelumnya. Pipet sampai larutannya di atas tanda tera. Kemudian jangan lupa untuk menyeka dulu. Jangan lupa untuk menyeka. Nah, setelah menyeka, himpitkan. Setelah sudah berhimpit, lalu kemudian kalian pindahin larutannya ke Erlenmeyer dengan posisi pipet volume dan Erlenmeyer membentuk sudut 45 derajat seperti ini. Nah, titratnya sudah siap, tinggal kita encerkan. Nah, pengenceran itu bisa 50 ml, bisa 100 ml tergantung dengan kebutuhan penitaran. Nah, kalau kali ini kita akan mengencerkan sebanyak kurang lebih 100 ml. Nah, inilah fungsi kain lap. Jadi jika ada yang kotor atau tumpah di atas meja praktikum, maka kain lap kalian wajib digunakan. Seperti ini. Lanjut. Nah, sudah cukup. Jangan lupa untuk meja selama proses praktikum pastikan untuk tetap bersih dan tidak ada larutan yang tumpah. Nah, ini seperti demikian. Ini titrat. Oke, titrat yang akan kita analisis sudah siap di Erlenmeyer. Nah, setelah titrat siap, kita balik lagi ke titrat. Nah, sebelum penitaran kita wajib untuk menolkan titran pada skala 0. Seperti itu. Nah,
Jangan lupa sebelum mengenolkan, kita wajib untuk menyeka bagian atas buret agar titik-titik larutan yang ada di dinding buret tidak turun ke bawah dan mengganggu proses titrasi atau mengganggu hasil titrasi. Nah, jika sudah demikian, kita sekarang mengenolkan buret. Pastikan bahwa posisi mata harus sejajar dengan skala 0. Seperti ini. Ya, jika skalanya sudah 0, maka kitran sudah siap untuk digunakan. Titrat sebelum dititar, kita harus nambahin dulu indikator. Seperti yang kalian lihat, ini indikator PP. Beberapa tetes indikator yang harus ditambahkan itu tergantung oleh kebutuhan. Seperti yang tadi, penambahan indikator agak dilebihin sampai warna merahnya terlihat, baru kemudian kita titak dengan HCl yang berperan sebagai titran. Nah, seperti sudah kalian nonton di video sebelumnya, bagian Erlenmeyer di bagian atasnya itu dipegang oleh tangan kanan, sedangkan keran buret digenggam oleh tangan kiri. Seperti yang kalian lihat, Erlenmeyer diputar-putar atau digoyang-goyang selama titrasi berlangsung. Tangan kiri memutar keran sehingga tetesan titran turun ke Erlenmeyer dan bereaksi dengan titrat. Nah, untuk titrasi kali ini, TA yang kita harapkan adalah warna merah muda 11.